Shalom Indonesia, Salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji Tuhan. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih opung emak engkong. Tulang nan tulang amang boru, namboru, abang akang lae itu. Semua. Pagi ini saya menyapa Anda agak terlambat, mungkin nanti siang baru keluar karena sesuatu hal. Tetapi saya telah bertekad, berjanji untuk bisa 2 kali 1 hari dalam menyampaikan firman Allah. Karena saya sadar iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Tapi tergantung juga bagaimana sikap hati kita ya dalam menerima firman Allah itu. Puji nama Tuhan, karena ada tanah hati kita bermacam-macam. Nah, saya berharap kita mendengarkan firman Allah itu seperti di tanah yang subur. 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda hasilnya. Jangan di pinggir jalan, jangan di tanah berbatu-batu, jangan di tanah semak duri, jangan ya. Tapi di tanah yang subur. Puji nama Tuhan, itu pasti akan saya bawakan tentang tanah hati kita. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-6 dan ke-7. Tapi pembacaan kita sebenarnya dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 10, tapi saya bacanya dari 6 terhadap dan ayat 7. Ayat 5 lah. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Puji nama Tuhan, sejak pandemi, ya kira-kira bulan Maret kalau saya tidak salah, ayat ini seringkali saya bagikan kepada jemaat yang saya layani. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita percaya pada janji Tuhan, bukan percaya abal-abal, tapi percaya sungguh akan pemeliharaan Tuhan. Jadi akan perlindungan Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kekuatan Tuhan. Jadi firman Allah ini adalah jaminan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi tema firman Allah adalah perlindungan Tuhan di tengah-tengah bahaya. Sekali lagi, perlindungan Tuhan di tengah-tengah bahaya. Mengapa kita sampai yakin terhadap firman Allah? Karena Tuhan yang berjanji, ya, kita akhirnya percaya. Yang pertama itu percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kalau saya baca di Ayub 3, karena percaya akan pemeliharaan Tuhan ini bukanlah seperti percaya yang dimiliki oleh Ayub. Walaupun Ayub itu orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tetapi ada hal yang membuat dia terjerembab. Yang dikatakan dalam pengakuannya dalam Ayub 3, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapatkan istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Sekali lagi saya katakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Dan kita percaya saja pada pemeliharaan Allah, bukan berarti kita mau menguji Tuhan, bukan. Tetapi ketika kita percaya
kepada pemeliharaan Tuhan, berarti kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan, dalam proteksinya Allah. Karena firman Allah katakan, Dia yang memelihara kita. Kalau Dia yang memelihara kita, siapa yang dapat mendekati kita? Siapa yang dapat menjangkau kita? Itu sebabnya Alkitab katakan tadi, dari ayat yang ke-6 tadi, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi kita sudah melihat masa-masa yang sangat sulit hari-hari ini, dan tentu dengan sakit COVID-19 dengan varian barunya, ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang cemas, dan sekalipun mereka menjalankan protokol 5M itu, mereka tetap takut, mereka tetap cemas, karena kalau, karena semuanya. Tetapi kalau Anda akan percaya akan pemeliharaan Tuhan, Allah lah yang akan memagari Anda, Allah lah yang akan melindungi Anda, Allah lah yang akan menjauhkan Anda dari segala hal-hal yang mau menyerang. Katanya penyakit menular pun tidak akan menyerang engkau. Jadi percayai firman Allah, percayai akan pemeliharaan Allah, supaya kita bisa terhindar dari apa yang kita takutkan hari-hari ini, yaitu COVID-19. Saya mau katakan bahwa semua yang ada di dalam kendali Allah. Percayalah bahwa pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi bukan percaya yang dibuat-buat, tapi percaya memang percaya dan menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Lalu yang kedua ialah dikatakan oleh Alkitab tadi yang kita baca tadi, bahwa percaya akan perlindungan Tuhan. Orang yang bernaung dalam perlindungan Tuhan itu akan diberi kekuatan, akan diberikan perisai dan lain sebagainya. Jadi Allah yang melindungi kita. Kalau seperti Bapak Presiden, kalau kemana-mana selalu ada saja pampres yang mengawal dia. Jadi itu pasti betul-betul diproteksi dengan baik supaya Bapak Presiden Jokowi tidak mengalami gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu sangat dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan bermain-main. Orang-orang yang di sekitar atau pasukan pengawal presiden itu adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang rela mati demi presidennya. Nah, itu demi melindungi presiden. Nah, yang mau saya katakan, kalau manusia dengan manusia saja bisa menjaga begitu luar biasa supaya presiden tidak mengalami diganggu orang, apalagi Bapa di surga, apalagi Tuhan itu yang kuasanya tidak terbatas, yang kekuatannya tidak terbatas, yang hidupnya adalah Allah itu sendiri, yang kekal itu, yang siap melindungi kita, yang siap menjaga kita, yang siap memelihara kita. Sudah seharusnya kita menaruhkan iman sepenuhnya kepada Dia, menaruhkan harap sepenuhnya kepada Dia, dan mempercayai pemeliharaannya, dan mempercayai juga perlindungannya. Jadi kalau kita mempercayai perlindungannya, puji nama Tuhan, kita akan selamat, kata firman Allah. Lalu yang ketiga, percaya akan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu adalah perisai bagi kita, seperti kita baca tadi dalam ayat, dia dibaca pasal 4 tadi, ayat 4 tadi, dan pagar, pagar tembok yang kuat. Anda bisa bayangkan pagar perisai itu tempat kita menyerang musuh, dan dikatakan kesetiaan Tuhan itu sebagai perisai untuk menghancurkan musuh, sekaligus juga sebagai tembok, untuk menghalangi kita dari serangan musuh. Wah, luar biasa. Jadi
Yakin dan percayalah bahwa kesetiaan Tuhan itu, percaya kepada kesetiaan Tuhan itu, kita akan dipagari dengan kuasanya, dengan mujizatnya, dengan kebaikannya, dengan kemurahannya. Sama seperti itu si Ayub yang dipagari oleh Tuhan. Apa yang dibuatnya berhasil, tubuhnya diberkati oleh Tuhan, semua dijaga oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan mengizinkan dia diuji begitu luar biasa. Tetapi kalau kita lihat apa yang di dalam pengakuan tadi di awal saya katakan, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku, apa yang kucemaskan itulah yang menimpa aku. Justru ketika dia berpikir anaknya mati, harta bendanya habis, hartanya bendanya habis, keluarganya memberontak, saudara-saudaranya memberontak, sosial masyarakat, semua. Jadi yang mau saya katakan adalah percaya akan kesetiaan Tuhan yang tidak akan pernah mengingkari firman-Nya. Supaya kita tetap terhindar dari berbagai-bagai kehidupan yang membahayakan. Seperti yang sekarang ini yang banyak ditakutkan orang, COVID-19 dengan segala variannya. Banyak orang yang stres, banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas. Tapi firman Allah katakan jangan kau cemas, fokus terhadap firman Allah, fokus terhadap Allah, percaya akan pemeliharaan Allah, percaya akan perlindungan Tuhan, percaya akan kesetiaan Allah yang memelihara kita. Itu sebabnya pentingnya kita terus bersekutu dengan Tuhan, pentingnya kita terus bersekutu dengan firman Allah, dengan membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Dan seringkali, dan terakhir saya mengatakan firman ini kepada keluarga saya kemarin, ya. Jadi saya katakan tetap yakini, percayailah firman Allah, percayailah janji Allah, percayailah kehidupan ini, supaya percayalah Tuhan yang menjaga kehidupan ini, supaya kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, tetap mengalami perlindungan Tuhan, tetap mengalami kesetiaan Tuhan. Dan kalau itu kita miliki, maka kita akan terhindar dari segala malapetaka, dari segala bahaya, sebab memang Tuhan memberikan perlindungan kepada kita di tengah-tengah bahaya. Perlindungan Tuhan di tengah-tengah bahaya itu real adanya ketika kita menyerahkan hidup kita dan mau taat terhadap firman Allah, memegang janji Allah, dan hidup takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan perlindungan yang sejati itu bagi kita. Tapi bukan pula kita mau mentang-mentang, tidak. Tetapi tetap rendah hati di dalam Tuhan, supaya betul-betul pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu kita nikmati dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, tidaklah mudah kami mempercayai situasi keadaan yang saat ini bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi kalau kami melihat di balik semua petaka, masalah, senantiasa ada harapan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kecemasan, ketakutan yang ada di tengah-tengah masyarakat kami, Tuhan Yesus membawa dampak yang begitu luar biasa. Tetapi kami tetap menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Karena kami tahu Engkau yang memelihara kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau setia menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu. Berkati juga presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat, juga Tuhan Yesus. Kau berkati juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan. Gereja Tuhan juga diberkati Tuhan. Rekan-rekan sahabat kami dimanapun melayani diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami yakin dan percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Bagi pemirsa yang mendengarkan berita firman Allah ini, saya mau katakan kepada kita, kalau Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya berdoa bagi Anda.
Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kejahatan saya, sucikan saya dengan kuasa darah-Mu. Saya membuka hati saat ini agar Engkau masuk memerintah, menguasai hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya yakin dan saya percaya saya sudah menerima hidup yang kekal dan saya sudah menjadi warga negara surga. Terima kasih Tuhan. Dan bagi Anda yang mau mengalami terobosan dalam Tuhan, transformasi dalam Tuhan, saya mau katakan Tuhan ada di tengah, mau mendengarkan setiap keluh kesah. Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang bukan mau mencari orang-orang yang benar, tetapi mencari orang berdosa, supaya dia pakai, dia pulihkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, lihat mereka yang mengangkat tangan saat ini di hadapan Tuhan. Mereka menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa kepada mereka agar Engkau Allah melepaskan mereka dari segala keterikatan mereka, dari segala dosa-dosa mereka, agar mereka melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bahwa Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka menjadi alat di tangan-Mu di masa-masa yang akan datang, di dalam nama Yesus. Karena transformasi yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus, sampai yakin hamba percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Tuhan menolong mereka. Kalau Anda sakit, saya mau katakan Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di segala dokter. Dan kalau engkau sakit COVID, taruh tanganmu di tempat, ditumpangkan tangan atas. Dan bagi engkau yang sakit apa saja, taruh di tempat yang sakit. Tuhan masih tetap sama, kuasanya masih tetap sama. Ketika orang-orang datang di Genesaret, mereka membawa orang-orang sakit, mereka yang menjamah jumba-jumbanya, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan memiliki belas kasihan bagi setiap orang. Kalau engkau orang yang mau menikmati belas kasihan Tuhan, hanya berserulah kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Mari kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada mereka Tuhan yang sakit COVID. Engkau melihat dengan segala keberadaan mereka Tuhan Bapa di surga. Hamba memohon kepadamu, ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu kepada mereka Bapa di surga, agar mereka mengalami kesembuhan dan mereka boleh kembali pulang dengan sehat, bertemu dengan keluarga mereka Bapa di surga. Jangan lagi ada korban-korban karena penyakit ini Tuhan. Belas kasihan-Mu kami mohon, kemurahan-Mu bagi mereka-mereka yang sedang menderita sehari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah banyak orang-orang terpisahkan antara ayah dan anak-anak dan orang tua, suami dan istri, kakek dan nenek dan lain sebagainya Bapa di surga. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Tolonglah Engkau lenyapkan COVID-19 ini Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Bapa di surga supaya Engkau mengulurkan tangan-Mu bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Engkau yang sakit, dan Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sentuh mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka, angkat segala sakit penyakit mereka, lenyapkan segala sakit penyakit mereka dan kelemahan tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami yakin dan kami percaya Engkau melakukan yang terbaik dalam hidup mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau, sembuh di dalam nama Yesus. Kemurahan-Mu, pertolongan-Mu datang kepada mereka Bapa, kebaikan-Mu, kuasa-Mu
datang kepada mereka untuk melenyapkan sakit penyakit mereka. Nyatakan perlindungan-Mu bagi mereka, nyatakan pemeliharaan-Mu bagi mereka, nyatakan kesetiaan-Mu bagi mereka Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, terima kasih. Diberikanlah hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa, diberikanlah kemasyhuran bagi-Mu, diberikanlah puji-pujian bagi-Mu Tuhan, karena pertolongan-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau mau menolong mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bagi Engkau yang mengalami banyak persoalan dalam hidup, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Serahkanlah segala persoalanmu, khawatirmu kepada Allah, sebab Ia melihara kamu. Lihatlah orang-orang di sekitar kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Orang-orang yang memakai jalan-jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Tuhan tentu tidak mau dengan cara-cara yang demikian. Tuhan mau dengan cara-cara yang ilahi. Tuhan mau dengan cara-cara yang taat kepada Dia, yang memuliakan Dia, yang memasyurkan Dia. Kalau engkau sedang mengalami persoalan tetapi engkau belum mengalami jawaban Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan bukan tidak setia pada firman-Nya, bukan tidak setia pada pemeliharaannya, tetapi bagaimana hatimu di hadapan Tuhan? Masihkah ada ketaatan itu? Masihkah ada engkau berpegang akan firman Allah? Masihkah takut akan Tuhan itu ada padamu? Kalau itu masih ada padamu, yakin dan percayalah, Tuhan yang berjanji kalau engkau berteriak kepada Dia, Dia akan menjawabnya. Kalaupun Dia belum, Dia akan menyertai engkau di dalam kesesakanmu. Baca itu Mazmur 91 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Anda mendapatkan janji Allah yang begitu luar biasa. Percayai dan yakinilah akan pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan engkau untuk mengalami, supaya apa? Kata firman Allah, Paulus katakan, supaya aku bisa menjadi penghibur bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam dirimu. Jangan engkau melihat persoalanmu. Persoalanmu akan mengintimidasi engkau. Persoalanmu akan menginjak-injak engkau. Persoalanmu akan membuat engkau ciut. Nyalimu tidak lagi sehebat ketika engkau melihat Allah. Fokuslah kepada Allah supaya engkau, imanmu bisa bertumbuh, imanmu bisa mengalahkan dunia dan persoalanmu. Sama seperti Daud, dia tidak melihat besarnya musuh yang dilawannya, yaitu Goliat, tapi dia melihat besarnya Allah. Dia berkata, engkau datang kepadaku dengan tombak dan lembing, tapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan Allah Israel, barisan Allah yang barisan Israel yang kau tantang itu. Dan itu sebabnya lihat kepada kuasa Allah, lihat kepada kebesaran Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga bagi mereka yang mengalami banyak persoalan dalam kehidupan karena dampak dari pandemi ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, persoalan-persoalan kehidupan mereka, persoalan bisnis mereka, persoalan utang piutang mereka, persoalan rumah tangga mereka. Karena kami tahu Tuhan ada banyak orang yang karena keadaan situasi yang berubah, suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami dan lain sebagainya. Bahkan ada yang melakukan hal-hal yang tidak fair Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sehingga mereka yang saat ini mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan mereka di hadapanmu Tuhan. Mari engkau tolong mereka, engkau berkati mereka, engkau selamatkan mereka, dan engkau pulihkan keadaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan dan kemurahan Allah turun atas mereka, pertolongan Allah turun atas mereka, mujizat Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
sehingga mereka Bapa mengalami pemulihan dari Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan, kebaikan Tuhan telah datang kepada mereka, kemurahan Tuhan telah datang kepada mereka, pertolongan Tuhan telah datang kepada mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Yesus. Dan Tuhan Bapa di surga, kami mohon kepadamu, baptiskan mereka semua yang mendengarkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Baptiskan mereka semua dengan Roh Kudus-Mu, karena kami tahu ketika orang memiliki Roh Kudus, mereka akan kuat teguh di dalam Engkau Tuhan. Baik yang sakit, baik yang menerima Yesus, baik yang mau mengalami terobosan, baptiskan semua mereka dengan kuasa, baik kami semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami percaya akan pertolongan Allah bagi mereka semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bagi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat. Saran saya, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Dan bagi Anda yang telah ditolong menerima lawatan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan bagi saudara-saudaramu. Dan kalau Anda berkenan menyampaikannya juga kepada kami melalui WhatsApp atau kolom komentar. Tuhan Yesus berkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam hidupnya. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, biarkan kita tetap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa saja yang orang lain ingin lakukan jugalah demikian. Dan juga saya mau katakan juga, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutangguh dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita beraktivitas di pagi ini sampai nanti malam, saya mengucapkan kepada kita, kalau kita beraktivitas harus bekerja, mari sama-sama ketatkan prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, ya. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesudahan. Jangan takut dan jangan cemas. Tuhan menyertaimu. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Amin.